Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Hari ini kita akan lanjut untuk pertemuan keempat ya, untuk sistem terdistribusi. Hari ini kita akan bahas tentang beberapa sistem terdistribusi. Pertama, sistem terdistribusi ada namanya Expedia. Di sini ada request response. Ada reservation dari klien 1, klien 2, dan klien 3. Dan akan jadi contoh untuk hari ini adalah Google Search untuk airline booking. Juga ada untuk BitTorrent, Skype. Bagaimana kita mengkarakterisasi sistem terdistribusi ini ya? Karakterisasi sistem terdistribusi pertama, entitas apa yang berkomunikasi di dalam suatu sistem terdistribusi atau kita singkat dengan sister. Pertama, entitas-entitas yang berkomunikasi atau entitas berorientasi sistem versus berorientasi masalah. Oke, kita tutup dulu WhatsApp-nya biar nggak mengganggu. Terus, bagaimana entitas tersebut berkomunikasi? Sebelumnya kita telah membahas tentang soket dan RPC ya. Terus peran dan tanggung jawab apa yang dimiliki oleh para entitas. Hal ini dapat menghasilkan berbagai organisasi sesuai rujukan. Mulai saat ini kita sebut arsitektur. Pertama ada arsitektur master slave. Peran dari para entitas bersifat asimetris, tidak setangkup, beda ya, tidak sederajat. Terus ada arsitektur peer-to-peer. Peran dari para entitas bersifat simetris. Ini untuk gambarannya ya. Master slave. Jadi ada satu sisi di master slave yang di kiri ini ya, ada worker, sini ada master. Sedangkan untuk peer to peer ada super peer, terus ada peer peer peer. Nah, ini menjadi peer to peer. PC ke PC ya, ini beda ya. Ini topologinya beda. Terus untuk arsitektur master slave. Suatu arsitektur master slave dapat dicirikan sebagai berikut. Pertama, node tidak selevel pada hierarkinya, mudah terjadinya single point of failure atau SPOF. Terus master bertindak sebagai koordinator atau central coordinator. Pengambilan keputusan menjadi lebih mudah untuk arsitektur master slave ya. Sistem demikian tidak dapat diskalakan secara mudah. Sang master dapat mengalami suatu performance atau bottleneck ketika jumlah pekerjanya bertambah atau request-nya bertambah ke masternya, akan terjadi bottleneck, terjadi penyempitan atau kita sebut bottleneck. Terus untuk arsitektur peer-to-peer, suatu arsitektur dapat dicirikan sebagai berikut. Pertama, semua node sama derajatnya atau selevel, tidak ada hierarki, tidak ada single point of failure atau SPOF. Tidak diperlukan suatu central koordinator, tetapi keputusan menjadi lebih sulit untuk dibuat. Sistem seperti ini dapat diskalakan dengan lebih mudah secara prinsip, tidak terjadi kemacetan kinerja. Suatu arsitektur peer-to-peer dapat dicirikan sebagai berikut. Para peer dapat berintegrasi secara langsung, membentuk grup dan berbagi sharing konten atau saling menawarkan
layanan. Setidaknya suatu peer harus men-share data dan dapat diakses oleh peer lain. Data populer akan sangat tersedia. Ia akan di-share oleh banyak peer dan data tak populer boleh secepatnya dihilangkan dan menjadi tak tersedia. Seiring jumlah pengguna peer berhenti men-sharing data tersebut. Para peer dapat membentuk suatu jaringan lapisan atau overlay virtual di atas topologi jaringan fisik. Logical path biasanya tidak sama dengan physical path yang latensinya lebih tinggi. Setiap peer memainkan peranan dalam lalu lintas routing melalui jaringan overlay. Ini untuk gambaran topologinya jenis peer-to-peer. Oke, kita bahas untuk yang tak terstruktur. Artikelnya tidak memaksakan suatu struktur tertentu pada jaringan overlay. Keuntungannya mudah dibangun, sangat kuat melawan kerugian tinggi dan churn. Ketika banyak transaksi dari peer sering bergabung atau meninggalkan jaringan tersebut. Kerugian utama, peer dan konten bersifat terikat atau bebas. Atau kita sebut loosely coupled, memunculkan masalah lokasi data. Pencarian data mungkin memerlukan broadcasting. Terus untuk jenis peer-to-peer yang terstruktur, arsitekturnya mengharuskan menerapkan struktur tertentu pada topologi jaringan overlay. Keuntungan utamanya, peer dan konten bersifat terikat ketat atau tightly coupled, misalnya melalui hashing. Menyederhanakan penempatan data, kerugiannya lebih sulit untuk dibangun. Untuk pencarian data optimal, peer harus memelihara metadata tambahan, yaitu daftar tetangga yang memenuhi kriteria tertentu. Kurang kuat untuk melawan kecepatan churn yang tinggi. Kemudian untuk jenis peer-to-peer hibrida. Ini hibrid ya, artinya dapat menggunakan beberapa server pusat untuk membantu para peer yang saling mencari. Suatu kombinasi dari model peer-to-peer dan master slave. Penggabungan ya, pertama kita tadi udah bahasin tentang master slave dan sekarang peer-to-peer. Jadi yang peer-to-peer hybrid ini adalah gabungan dari peer-to-peer dan master slave. Jenis ini menghadirkan suatu tarik ulur antara fungsi terpusat yang disediakan oleh model master slave dan kesetaraan node yang ditawarkan oleh model peer-to-peer murni. Dengan kata lain, jenis ini menggabungkan kelebihan dari model master slave dan peer-to-peer serta menghindari kekurangan keduanya. Pola arsitektural. Terlepas dari arsitekturnya, elemen arsitektural primitif dapat dikombinasikan untuk membentuk berbagai pola melalui tiering dan layering. Tiering dan layering bersifat saling melengkapi atau komplementer. Satu dan yang lain saling melengkapi. Tiering di sini adalah pemilahan layanan-layanan secara horizontal. Sedangkan layering organisasi dari layanan-layanan secara vertikal. Bedanya tiering itu horizontal, layering itu vertikal. Terus tiering merupakan suatu teknik untuk mengorganisir fungsionalitas dari suatu layanan service dan menempatkan fungsi tersebut ke dalam server yang tepat. Contoh aplikasi pencarian airline. Tampilkan layar UI, ambil input pengguna, ambil data dari database, dan rankingkan penawaran. Terus ada arsitektur two-tiered. Bagaimana kita merancang suatu aplikasi pencarian airline. Nih. Aplikasi pencarian airline. Pertama, tampilkan layar input pengguna. Terus masuk ke tier kedua, ambil input pengguna, ambil airline database. Kemudian tampilkan hasil pada pengguna dan ranking penawarannya. Ini untuk pencariannya ya.
Terus untuk arsitektur three tier. Pertama ada presentation logic, user view and control, serta use application logicnya, application specific processing, kemudian menuju data lognya ada di database manager. Untuk arsitektur three tier ini masih pro kontra. Pertama katanya keunggulannya maintainability dari software meningkat. Pemetaannya one to one dari elemen-elemen logis ke server-server fisik. Setiap tier mempunyai peran yang terdefinisi dengan baik. Kelemahannya kompleksitas bertambah karena harus mengelola banyak server. Lalu lintas jaringan bertambah, otomatis latensi juga bertambah. Dan untuk layering, satu sistem yang kompleks dipartisi ke dalam lapisan-lapisan. Tadi ya udah disebutin tiering itu vertikal, layering itu horizontal. Layar lebih atas menggunakan layanan dari layar lebih bawah. Organisasi dari layanan secara vertikal. Layering menyederhanakan rancangan dari sistem terdistribusi yang kompleks dengan menyembunyikan kompleksitas dari layer-layer di bawahnya. Dan ini gambaran untuk aliran kendali dari layer ke layer. Pertama aliran request. Terus ada aliran respon. Layering, platform, dan middleware. Sistem terdistribusi dapat diorganisir ke dalam 3 layer. Pertama ada platform, middleware, dan application. Lapisan hardware dan software level rendah menjadikan layanan umum bagi lapisan lebih atas. Menyembunyikan keanekaragaman dan menyediakan model pemrograman yang nyaman untuk programmer aplikasi. Menyederhanakan programan aplikasi dengan mengabstraksikan mekanisme komunikasi. Contoh arsitektur sistem terdistribusi ada WhatsApp, Facebook, Sebi, search engine bahasa Indonesia, Twitter, Google Search Engine, web server, availability, dan load balance, serta layanan email terdistribusi. Ya, baik teman-teman, sampai di sini. Untuk nanti teman-teman arsitektur dari sistem terdistribusi dari contoh-contoh software yang ada di sini, silakan teman-teman nanti bisa dikerjakan berkelompok untuk membuatkan kesimpulannya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.